Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kondisi lahan di Arjasari, terlihat bahwa pada musim kemarau lahan ini tandus. Dan konsekuensi dari lahan tak ada hujan semacam ini adalah hanya bisa satu kali ditanam. Nah, kalau ingin bercocok tanam sepanjang tahun, maka kita memerlukan trik dari nenek moyang kita adalah membangun sebuah embung. Seperti halnya yang kita lihat sekarang ini, embung yang dibangun ini dikerjakan selama 3 minggu. Kombinasi dari tenaga kerja secara manual, dan itu mulai dari 2-3 orang sampai 7 orang, lalu kemudian menggunakan istilah di sini quick, alat semacam traktor itu untuk membantu menggemburkan lahan. Ya, dengan demikian pekerjaan menjadi lebih cepat. 3 minggu itu sudah waktu yang cukup panjang, tetapi ini juga merupakan kompromi dari pekerjaan kombinasi manual dengan masinal itu. Dan embung ini ukurannya 10 kali 10 meter dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter, dan sumber dari airnya sendiri seperti halnya camp yang lain itu sekitar 2 km. Sehingga investasi yang diperlukan sampai dengan dibuatnya embung ini itu sekitar 20 jutaan. Jadi kita harus siap dengan dana investasi sebesar itu, dan juga sistem jaringan, ya, jaringan pemimpaan yang kemudian harus dibangun lagi sepanjang dan seluas 5 hektar, ya, sepanjang dan seluas 5 hektar ini. Dan ini jelas memerlukan investasi yang cukup besar, tetapi ini adalah salah satu konsekuensi. Dan untuk juga menghemat penggunaan air, maka sepanjang jalur yang dibangun untuk saluran airnya dari sumber air di desa Ciburui sana, kemudian sampai di sini, itu hanya 1 pipa. Lalu kemudian sebelum sampai ke lahan ini, pipa itu bisa dimodifikasi ya oleh teman-teman yang punya kebun lebih di atas sana, untuk kemudian bersama-sama menggunakan air itu. Jadi bergantian. Jadi kami bergantian menggunakan. Nah, ini yang saya harap juga, bahwa di desa-desa itu ada pembahasan-pembahasan untuk bagaimana menata penggunaan air. Kalau saya lihat hampir semua pemilik lahan itu mempunyai pipa-pipa sendiri yang akhirnya digunakan untuk dirinya sendiri. Sebaiknya memang kepala-kepala desa itu mengumpulkan pemilik lahan ini, lalu kemudian membuatkan cukup 1 saluran yang kemudian nanti dibagi-bagikan, didistribusikan kepada pemilik lahan itu, ke lahan-lahannya. Ya, jangan sampai nanti pada saat musim kemarau sama-sama kekurangan air, penduduk desa kurang air, lalu kemudian warga yang punya lahan di sini juga memerlukan air, dan akhirnya dikorbankan mereka-mereka yang pemilik lahan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, air ini memang sesuatu yang sangat-sangat vital yang diperlukan dan harus juga ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat itu yang gundukan tanah tinggi ini adalah hasil galian dari warga. Kadang-kadang mereka berdua, kadang-kadang mereka berempat. Nah, sekarang dibantu dengan quick. Mudah-mudahan juga bisa lebih cepat pekerjaannya selesai. Ini warga yang secara manual kemudian mencangkuli, menggali semakin lama semakin dalam. Sekarang sudah sekitar 1,5 meter. Dan mesinnya akan lebih cepat lagi, menjadi lebih dalam dengan bantuan quick ini. Jadi traktor ini dikenal sebagai quick, yang biasanya digunakan untuk
menggarap lahan. Jadi meratakan lahan, membuang rumput-rumput yang ada di lahan. Jadi kalau kita lihat di sini, hamparan tanah ini yang kemudian nanti juga ditutupi terpal untuk bisa digunakan menampung air. Sebab kalau tidak ada terpal, ini akan menyulitkan untuk menampung air. Lahan di teratas ini masih juga ada lahan yang lebih tinggi lagi, yang juga menggunakan sumber air yang sama, kemudian balon yang sama. Jadi penggunaannya menjadi lebih efisien ya di wilayah. Jadi nanti biasanya setelah di break itu lahan yang gembur ini kemudian diangkut atau kemudian dibuang di tepian sekaligus membuat benteng. Ini warga ini semua berasal dari desa Patusor. Mereka bergerak bukan karena instruksi dari teknisi, tetapi bergerak karena intuisinya. Bahwa kalau tidak bisa menggali, artinya kurang beban, maka mereka akan segera jadi penumpang di sana untuk menambah beban sehingga memudahkan penggaliannya. Jadi fungsinya quick di sini itu untuk menggali, mengganti fungsi macul. Jadi dengan begitu tanahnya menjadi lebih gembur sehingga memudahkan untuk mengumpulkan tanah-tanahnya untuk kemudian dikumpulkan di bagian atas dari embung ini, di bibir atas bagian embung. Kalau kemarin diinjak-injak dulu, kemudian dipacul-pacul, dan itu pun juga sudah menghasilkan kedalaman hampir sekitar 1,5 meteran. Dan sekarang dengan menggunakan truk ini, mudah-mudahan pekerjaan yang sudah berlangsung hampir 1 minggu ini bisa cepat diselesaikan. Setelah memperbaiki bulitan dari tali-tali rafia, rumput-rumput kering di gerigi dari quick ini, sekarang quick mulai dioperasikan lagi, mudah-mudahan dengan bisa lebih lancar sehingga penggali tidak perlu terlalu bersusah payah di dalam mendalamkan embung yang mereka buat dari 3-2 minggu yang lalu. Embung akhirnya mulai diisi setelah dipasangi terpal. Kalau di kolam-kolam yang lain, terpal ini rata-rata berwarna coklat atau kadang-kadang dilapisi dengan plastik yang warnanya putih. Tapi di kebun ini warga memilih warna yang orange begini. Jadi warna yang agak mencolok, apalagi kalau dilihat dari udara ya, dari atas. Airnya tidak terlalu besar debitnya, tetapi cukup kontinu, dan ini sedang dicoba untuk mengukur berapa lama yang diperlukan untuk mengisi embung ini sampai penuh. Langkah berikutnya adalah memperbaiki tali-tali ini yang tidak bisa menggunakan rafia, karena rafia mungkin 3-4 bulan aja dalam kondisi hujan, kepanasan ini mesti akan segera putus. Ini mesti dicarikan tali-tali tampar gitu, dan kemudian dengan patok-patok yang
harusnya nanti dibuatkan dari besi dan kemudian dibeton supaya lebih kuat nantinya.